Adilah. Halo. Adilah. 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 Halo. Adilah. Nggak usah nah tong ya. Adilah, halo. Adilah. Halo. Halo. Adilah. Halo. Adilah. Mukanya dikeluarkan, Adilah. Adilah, mukanya dikeluarkan. Adilah, mukanya dikeluarkan. Berarti Pak Yono sampai mananya? Pak Yono teh sampai ke mananya? Oi. Nah, itu adalah tong nyemput jadi wajah kamu yang cantik itu nggak kelihatan. Ini kelas 12 ini gimana nih? Aduh ya Allah, ini dari 40 sekian kok yang hadirnya 1 2 1 2. Engka diberi nilai kehadirannya 2 orang hadirlah jeung si itu tuh si Agni mana si Agni? Perlindungan, konsep perlindungan udah ini. Terus yang sudah itu pentingnya perlindungan dan penegakan hukum udah. Kopayono. Terus ada tegak proses hukum, tegaknya keadilan, tegaknya mewujudkan perdamaian dan kehidupan masyarakat sudah. Kemudian proses perlindungan hukum, penegakan hukum ada beberapa faktor. 1 hukumnya, 2 penegakan hukumnya, 3 masyarakat, 4 sarana dan fasilitas dan kebudayaan, ya. Terus peran dan lembaga penegakan hukum sudah Kopayono. Peran Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. 1 melakukan penangkapan, tak udah. Melarang setiap warga negara setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian. Ya, kemudian membawa dan menghadapkan orang pada penyidikan dalam rangka itu ini sudah. Ya. Kemudian sampai peran kejaksaan ini sudah Kopayono. Kemudian bidang pidana melakukan udah ini. Bidang perdata satu usaha, kemudian peran hakim, kekuasaan ini udah. Kemudian peran advokat. Nah, ini peran advokat. Oh, sekali lagi kalian catat tugas dan peran advokat. Silakan lihat di YouTube, di Google tugasnya apa saja, ya. Contohnya advokat yang sudah kita kenal Paris. Bung Hotman Paris itu ya salah satunya. Kemudian lagi keberadaan advokat ini sudah kayaknya Kopayononya Adilahnya. Adilah bicara dong. Itu kadang Halo. Pak, kenapa tanya suaraan, Pak? Si Adilahna, Adilah tuh keluar tuh. Oh, gangguan Adilah gitu. Hah? Udah kena stop Pak. Enggak usah sarek ngomong. Oh, jika ngomong sorangannya. Sendiri. Oh, keduaan cenah. Agni. Mas jeung Bapak video call. Ya udah enggak apa-apa lah. Iya kumaha sih kehadiran kelas 12? Aduh ya duaan we ayo.
kudu dikieukeun sugan Duka Pak Tetera. anu sering hadir di Zoom aya nilai plusnya. Bapak rek nilai berdasarkan kehadiran di Zoom. Oke. Kalau hari Rabu, hari tatap muka kalian, Bapak mau mungkin aya Bapak hadir gitu. Lantaran pelajaran Bapak. Jadi Bapak akan menilai kalian berdasarkan belajar Bapak selama di Zoom gitu nya. Bapak ngana duaan we anu lainna ada eueuh atuh. Bapak ada sapan pelajaran PKN. Nah, atuh kunaon? Marasuk. Nah, kunaon? Duh, ada pelajaran anu sanes masuk seueur. Karena ingat tuh pokoknya mah nilai doaan anu hiji 80, anu hiji 80, anu lainna 0. Mana kitu ya lah. Oke. Haset teuing jeung Pas Bapak. kena pelajaran oge Pak lamun ulangan diher. Mau diher. Kamu jeung si Agni mau diher ke Bapak. Nya anu teu masuk. Heeh, anu masuk diher. Karena ge hararese karena ge. Bapak eta saha anu masuk? Agni, perlihatkan wajahmu Agni. Encan masuk Bapak eta. Udah. Agni, perlihatkan wajahmu Agni. Bapak yang ningali itu Pak anak mikro ya. Kumaha? Aduh ieu jaringan euy. Jaringan. Sering ngopi nya. Udah duaan lah. Agni. Tak si Agni. Iya, Pak. Perlihatkan wajahmu. Can ibak si Bentar, Agni. Can ibaknya. Agni. Iya, Pak. Nya atau mending ngadat ya Agni mah eh. Ngajorok sih. Agni. Perlihatkan wajahmu. Kenapa ih? Keur didiung heula Pak. Aduh sia. Bapak heran ke kelas 12 sebab kelas 12 teh udah mau tahap akhir ya teh. Bapak anu di Kobong atuh Pak, atuh kan sok ketemu meureun Pak. Bioge, Pak, di bioge Pak di eta kan di muter ke spesikan yang kabatur ya. Koncannya. Bioge Tuh aja Bapak. tidur. Bioge Bapak kasih sameh Ramawati. Pak mau itu cenah mau jaga cenah. Tah gitu Agni jadi kelihatan cantiknya. Mau apa cenah Pak? Hah? Si Ameh Iya. mau apa? Piket non jaga naon sih? Tara leuwih atulah. Tiket jaga itu gerbang. Atuh kan waktuna belajar. Nah itu maksudnya waktu belajar mah entong ko budak anu ieu. Bodo Ya. Bodo ya. Bodo. Heeh. Cenah diher Pak. Jangan meren Pak. Pak anu mun di eta kan rumah Pak. Ini bukunya nih Pak. Bukunya. Nih haresi aing ih. Bukunya di Pere Pak. Jam kos. Ini nyamper. Tuh, Nah ini ya. Kita langsung sampai belajar we lah. Mau dicatat. Catat mah. Wah. Catat atuh ah. Bapak ngedangukeun heula engke nyatet. Ini oke. Keberadaan advokat sebagai salah satu penegak hukum. Jadi tugasnya advokat itu adalah melindungi yang tersangka, bisa beda jeung payono ampurannya, yang tersangka ataupun yang korban. Nah, yang tersangka dilindungi kan ada perlindungan hukum. Tapi mungkin ketika udah tersangka di hukumannya teh jadi nggak mungkin. Paling tidak direndahkan hukumannya yang asalnya misalkan 10 tahun jadi 5 tahun. Nah, itu tugasnya seperti itu, ya. Kalau misalkan tidak bersalah tidak mungkin kalau emang udah bersalah. Bertempat tinggal di warga Indonesia
kemudian memegang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. Jadi 2 tahun kalau mau jadi pengacara. Jadi artinya magang dulu. Tidak pernah pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan. Ya, pelaku advokat melakukan tindak pidana kejahatannya. Advokat bebas. Kemudian oleh karena itu sesuai dengan Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2003, seorang advokat mempunyai hak dan kewajiban dilindungi undang-undang, ya. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau menyatakan dalam pembelaan perkara, membela perkara yang menjadi tanggung jawab di dalam sidang pengadilan. Ya. Yang kedua, advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara menjadi tanggung jawab dengan tetap berpegang pada kode etik atau aturan dan peraturan perundang-undangan. Advokat tidak dapat dituntut walaupun bahasanya ceplos-ceplos. Ya, mau bisa dituntut. Jadi di sini advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan kliennya. Pakai bahasa Inggris tuh si Adila mah keluar deui. Kemudian advokat berhak memperoleh informasi, data, dokumen lain baik dari instansi pemerintah maupun pihak yang berkait dengan kepentingan tersebut. Ya, itu. Kemudian yang selanjutnya, advokat berhak atas kerahasiaan hubungan dengan klien, termasuk melindungi atas berkas, dokumen, atau terhadap penyitaan atau pemeriksaan, perlindungan terhadap penyadapan atau komunikasi atau advokat. Advokat tidak dapat diidentikan dengan klien dalam membela perkara klien oleh pihak berwenang dan atau masyarakat. Ya, kewajiban yang harus dipenuhi oleh advokat antara lain adalah, nah ini mungkin sudah ya, peran Komisi Pemberantasan Korupsi. 1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Berarti di sini pihak yang berwenangnya mana? Adilah, pihak yang berwenangnya mana? Bapak apa advokatnya, Pak? Astagfirullah, pengacara. Oh, pengacara. Jadi lamun disebutkan pengacara kurang keren. Lamun kalau namanya Dedi Sustana juga enggak keren, kudu nama Andra. Ya. Ya. Beli kosan boga duit bae ah. Berkoordinasi dengan instansi yang berwenang. Apa itu? Mana yang berwenang teh? Kalian mah juga memang enggak tahu pemerintahan legislatif, pemerintahan yudikatif enggak tahu juga namanya. Hai? Tahu meren. Apa coba? Pemerintahan yudikatif apa? MA. Terus? Yudisial, Komisi Yudisial. Bukan, yudikatif. Aya pemerintahan legislatif, pemerintahan yudikatif, eksekutif, eta. Eksekutif apa? Ini mah pelajaran kelas 1 atuh. Bapak itu pembuat undang-undang. Kalau lamun yudikatif? Yudikatif manu itu non sih? Mengontrol. Hah? Non? Menjaga keamanan. Ya, nah iya maksudnya iya ta berkoordinasi salah satunya ini Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya. Terus di sini ada pernyataan koordinasi dengan instansi yang berwenang. Mana itu yang berwenangnya mana? Apa itu? Kak? Terus? Iya. Iya, Cina. Ya KPK
Ban berkoordinasi dengan satu lembaga. Atulah lembaganya apa itu? Yudikatif. Gusti Nu Maha Agung, Allahu Kumaha, Akbar. Bang? Berkoordinasi dengan instansi yang berwenang, maksud di situ adalah kepolisian. Ari lamun jahat anu ditewak ku saha? Polisi. Nggak mungkin kan ku tentara. Heeh. Bisa aya ku tentara bapak wae. Ya, apa ari tentara mah mengamankan warga negara Indonesia. Kemudian supervisi. Apa itu supervisi? Supervisi. Adi anu disebutkeun. Mana? Menon tadi teh? Encan meren. Mengontrol. Ya. Atau mengontrol lah ya. Terhadap instansi yang berwenang, melihat, mangga kalian mengartikan supervisi, melihat, mangga, mengontrol, mangga, kemudian lagi mengawasi, mangga, ya, bebas. Menjaga satu. Menjaga, boleh, asal jangan menjaga hatimu ya, bisa anu ngambaknya. Naon sih bapak? Atau baik, dari Agni, hey. Agni. Apa si Agni mana wae? Agni, halo. Agni. Halo Pak, ya Pak, di sini Stan. Atuh wajahnya diperlihatkan. Ih, aing mah teu ngarti wae Diperlihatkan wajahnya supaya kelihatan cantiknya. Ya. Agni, halo 1 2 3, mun henteu diapakeun? Ari Bapak Naon? Tah gitu supaya kelihatan wajah cantiknya. tong dialpakeun atuh. Ya makanya atuh. Cok perlihatkan wajahnya supaya katingali cantikna. Supervisi boleh dari mengartikan menjaga, mangga, kemudian mengontrol, mangga, kemudian nanti atuh. Mengawasi, mangga, mengawasi ya. Nah itunya seperti itu. Kemudian terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian yang selanjutnya melakukan penyelidikan dan penyidikan. Bedanya naon sih penyelidikan dan penyidikan? Adilah. Adilah itu orangnya seperti ini. Adilah itu Eta naon Pak? Menyidik apa penyelidikan? Ima contohna we. Mau Bapak nyontona mau kana hukum gitu nya. Adilah itu cantik. Ada. Kan ketika orang sudah menyebutkan Adela itu cantik, berarti kan orang itu udah lihat bahwa Adela itu seperti ini. Atau menyelidik penyelidikan atau penyidikan. Penyelidikan. Penyelidikan. Ya jika tadi Adela itu cantik, baik. Lamun penyidikan berarti kumaha? Bingung apa? Datang ke rumah Adilah. Oh, rumahnya teh kieu. Di dalam rumah itu ada apa saja? Aya kamar teu, aya WC-an teu. Kasur Adilah kumaha? Bolong apa kumaha? Adilah tidurna dina kasur apa dina sama gitu. Ya, Bapak mau ngasih contoh moal kana hukum. Tapi karena apa? Hah? Lamun hukum kumaha? Nah, ketika ada kasusnya penyelidikannya, lamun ketika ada kasus, lihat ini kasus apa. Kemudian saha ieu teh? Oh, si A. Atau belum diketemukan si pelaku teh. Nah, baru penyidikan. Atau udah ketahuan si pelakunya si A, kemudian kasusnya kumaha ieu.
Kemudian apa kasus kejahatan disengaja atau tidak disengaja? Seperti itu, ya. Baru karena penyidikan ini teh masuk ke pasal berapa terus gitu. Ya. Mungkin kemarin ke Pak Yono udah dijelaskan sebenarnya. Bapak mau meneruskan saja. Ampor habis bedanya. Melakukan, kemudian yang selanjutnya melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, melakukan tindakan menegakkan tindak pidana korupsi. Ya, mudah-mudahan pahamnya. Nah ini salah satu gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Di situ ada Komisi Pemberantasan Korupsinya seperti itu. Selain memiliki tugas tersebut, komisi ini memiliki beberapa wewenang sebagai berikut: mengordinasikan penyelidikan dan penyidikan. Nah, dina kata geus beda, dina eta geus kudu beda berarti. Dan penuntutan tindak pidana korupsi. Menetapkan sistem pelaporan dan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang selanjutnya meminta informasi. Nah, meminta informasinya ka saha? Meminta informasi ka saha berarti? Halo? Ya, Pak. Meminta informasinya ka saha berarti? Meminta informasi ke siapa berarti memintanya? Polisi. Polisi. Ya. Ketika Adilah pengen bakso nggak mungkin kan minta ke tukang batagor. Ya, benar tuh. Benar tuh. Ya, hayang bakso tapi datang ke tukang batagor kan nggak mungkin. Bapak di dia aya teh di mana? Aya atuh. Gedung KPK di mana? Aya di Cianjur oge. Pusat nama di Jakarta, pusat nama. Ketika pengen datang sok cuma bikin kasus. Kamu korupsi dulu. Sok di sekolah weh. Uang kas guru ku kamu korupsi. Ayo uang kas teh kelas 12. Saya balangsa kelas 12 mah. Ya, itunya mudah-mudahan pahamnya. Ya eta atuh Pak. Bapak ka mana emang Pak ieu tanah? Pak Yan usaha Pak ini? Pak Yono lagi bimbingan skripsi dulu. Kangen ka Pak Yono lain? Bapak cadel nyariosna. Saha teh? Pak Yono. Pak Yono kangen ka Pak Yono lain? Cadel. Nanti disalamin ke Pak Yono nya. Pak kelas 12 aya kangen ka Pak Yono. Nanti mungkin minggu depan hadir lah ya. Terus ya. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang. Instansi yang berwenang di sini adalah polisi. Cek polisi kumaha si A teh. Cek polisi si B teh kumaha. Ada salah satu kasus yang sekarang lagi populer itu siapa ya, lupa lagi namanya. Lupa lagi namanya. Bapak ada teh Pak apa sih Pak? Hah? Kumaha? Gisel teh kumaha teh Pak? Gisel. Oh itu masih tahap penyelidikan, belum ke penyidikan. Bisa aja lain si Gisel. Kunaon nih Bapak? Hah? Kasus naon? Melakukan porno aksi. Sek. Atau pornografi lah ya, pokoknya itu lah. Tapi masih tahap penyidikan. Masih tahap itu. Bukan penyelidikan. Belum penyelidikan mah. Belum. Ya, itu. Si Gesa itu Gesa yang sekarang lagi hit-hitnya Gesa gitu nya. Tapi udah berhubungan dengan teknologi, jadi harus diatasinya juga ku teknologi deui. Bisa salah. Bisa aja itu yang mirip kan aya anu mirip Adila oge Bapak yakin aya anu mirip lain Adila. Ya. Mirip Bapak ge ayanya. Aya. Bapak mah mirip mah ieu saha? Immanuel Kaisar Hito nya.
Apa tuh tak apaleun? Tak apaleun ah. Ieu mah keukeuh yang Saha tuh? Sep Arnold. Kemudian dalam menjalankan tugasnya wewenang, ada wewenang teh naon sih? wewenang. Wewenang teh naon beda yang tugas beda tuh wewenang. Hah? Beda kewajiban naon? Ada wewenang apa? Oh, Wewenang apa? wewenang. Kewajiban naon atuh, Kewajiban. Pak? Boleh lah, boleh. Bolehnya. KPK berpedoman pada asas sebagai berikut. 1. Kepastian hukum. Jadi berpedoman karena kepastian hukum. Lamun si eta dinyatakan bersalah, lamun si A dinyatakan bersalah, emang udah ada kepastian hukum. Nah, mana bukti? Buktinya mau foto, mau video, mau barang. Dan amun dina Lamun barang, saya bukti mah terjadi. enggak belum pasti itu teh. Da yakin anu ngabunuh teh si anu, tapi bukti nggak ada, belum itu belum pasti. Ya walaupun emang kenyataan emang si A anu ngabunuh misalkan, tapi kan buktinya mana? Bapak iya kumaha Allah we Allah mah uninga teu bisa kitu. Nah, apa? Yang nggak bisa seperti itu walaupun emang Allah Maha taunya, tapi kan di ini mah sesama manusia teh ya sama manusia harus ada bukti, foto, gambar, video. Ketika misal contoh ya mah aya nu nyebutkeun si Adila mah goreng patut. Adila nyaho teu aya nu nyebutkeun Adila goreng patut. Saha si A. Yo boga teu buktina teuing. Tapi lamun misalkan aya nu laporan Adila aya nu ngomongkeun sia Adila mah goreng patut. Mana buktina? Tah si anu tingalikeun ku Adila. Bener kata itu berarti ya. Tapi kan enggak kan Adila mah enggak goreng patut kan? Ya. Ya, sorry buka duit bae Jajanan bukan jajanan ke Bapak. Nya ka dieu atuh kamari aya di diantepkeun wae Yang selanjutnya keterbukaan yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Jadi ditanya, keluar cenah Naon Bapak sok kumaha? Yakni asas membuka untuk memperoleh informasi. Jadi yang salah atau yang benarnya ditanya ini. Ya teh kasusnya kumaha? Pak, si anu mah nyebutan goreng, Pak, goreng patut ka saya. Hayang lah itu nya tergantung hati manusia sih nya. Ketika menyebutkan Paridi ganteng, nya itu mah ada emang kenyataan seperti itu ya. Ya, seperti itu. Tapi ketika anu menyebutkan Paridi ganteng itu mah ieu naon teh? Mustahil gitu ya. Seperti itu nya. Ini inginnya ada hayang atau sebut ganteng mah kayak sebut ganteng ku kabogohna lah ya seperti itu dengan benar jujur dan tidak diskriminatif. Apa diskriminatif? Kelas 12 kamu teh kudu bisa ngajabarkeun bahasa-bahasa yang kayak gini. Diskriminatif apa? Dil Gak tahu. Tekanan maksudnya kumaha? Ketika kamu ditanya, misalkan kasusnya jeung Bapak misalkan, entong disebutkan ya bahwa pada dia itu anu ngabunuh si A. Awas ya mun lamun menyebutkan awas ya. Ancam atau buat eta mah Pak? Sama. Tapi ancamannya face to face teh awas ya lamun misalkan maneh
mau diberi nilai ya, itu udah diskriminatif. Ya. Ya. Ancaman, iya emang ancaman, tapi ancamannya secara face to face-nya apa face to face? Atau misalkan kalau misal ayah di chatan, kalau misalkan ibu kamu pengen selamat, maka sediakanlah uang sekian, itu juga sama. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya, akuntabilitas, yakni asas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan. Bukan hanya kegiatan KPK, kegiatan kita juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Hasil tindak belajar PKN harus bisa dipertanggungjawabkan di mana? Dina ulangan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Ya, yang selanjutnya kepentingan umum, yakni asas mendahulukan kesejahteraan dan umum dengan cara apresiatif, akomodatif, dan selektif. Ada kata tip di akhir. Aspiratif. 1, akomodatif. 2, 3, selektif. Ya. Yang selanjutnya proporsionalitas, yakni asas mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab dan kewajiban KPK. Yang selanjutnya dinamika pelanggaran hukum. Berbagai kasus pelanggaran hukum. 1, ada hukum pidana. 2, ada hukum perdata. Ya, itu kasusnya kumaha, tergantung direncanakan atau tidak direncanakan. Kalau tidak direncanakan kumaha, ada yang direncanakan. 1, kalau direncanakan emang udah dipikirkan. Saya mau nembak Adilah nih, misalkan, ya, harus ini, harus itu, lah, itu direncanakan, ya. Kemudian kalau semi direncanakan, lebih dekat kepada tidak direncanakan. Contohnya, ada seseorang yang memburu burung, kemudian burungnya udah ada di depan, di atas pohon, kemudian, nah, ketika kita sudah melepaskan peluru dari senapan, kemudian kita jadi kena orang yang lagi di WC misalkan. Ya, itu semi atau tidak disengaja, seperti itu, ya. Terus pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum, ya. Jadi itu ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh 2 hal. 1, pelanggaran hukum si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Lamun Adilah di piwarang, contoh kecil, meser beas ka warung, ke si mama di pasien acisnya 10.000 misalkan. Terus Adilah naros, ibu beas ieu sabaraha, cek si tukang warung 8.000. Contoh ieu mah. Kemudian ketika mama ieu beasna tah ayeuna 10.000. Mama ieu beasna ieu 10.000. Mama ieu beasna tapi aya wangsulan 1.000, apa mending mana? Mending anu aya angsulana atuh. Nah, mama ieu beasna hargana 10.000. Hargana 8.000 tah ieu wangsulanana. Oh, ya saja. Nah, itu kan seperti itu. Tapi beda deui jeung mama, ieu hargana biasana 10.000 mah. Teu aya wangsulannya, padahal aya. Itu kebiasaan. Ya. Kuduna mayar sakola, ya jadi kuduna mayar sakola teh 200.000, iya kakak 300.000. Itu kebiasaan. Ya. Sorry ada anu pernah mah. Henteu meureun, itu naon sih nama? Iya si Agni cicing wae Agni mau di bere nilai si Agni ah. Oh, si Agni mah numpang eta hungkul. Agni mau bere nilai si ah. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan. Hukum yang berlaku sudah
tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan, ya seperti itu. Di sini judulnya adalah pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatutan terhadap hukum. Ketidakpatutan tersebut terhadap hukum dengan dapat disebabkan oleh dua hal. Oh ya, oke. Ya. Kemudian yang selanjutnya berikut ini adalah contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan yang dilakukan oleh lingkungan keluarga. Udah ya. Nggak harus disebutin lah ini mah ya. Ini contohnya, contoh kasusnya ini di sini ada konsultan mau bangkrut cetak uang palsu. Nah, ini contoh kasusnya. Silakan dibaca. Kemudian berniat jual ganja diringkus polisi itu nya berniat jual hati. Adilah. So. Kemudian macam sanksi pelanggaran hukum. Macam-macamnya tadi dulu lihat dulu sanksi dan norma. Di sini ada nih, sanksi dan norma dalam masyarakat. Ya. Mau dicatat nggak? Cek Bapak ya penting ya. Dilah. Agni. Halo. Halo. Mau dicatat nggak? Sanksi dan norma dalam masyarakat. Cek Bapak ya penting, cek Bapak. Mau dicatat nggak? Mau Di screen ulang Pak, mungkin di sok. tulisna. Ya udah sok. Sok handap deui. Handap deui. Antong atuh handap bae mah. Hayang kaluhur. Adilah. Tuh ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Ya. Terus KUHP dapat dalam pasal tersebut, jadi mana maksudnya itu tegas berarti luhur. Dalam tabel 2.1 disebut bahwa sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata. Jadi hukum itu harus tegas dan nyata. Hal tersebut mengandung pengertian sebagai berikut. 1. Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material. Non material? Secara material apa? Hah? Material. Lawan kata tertulis apa? Oh, tidak tertulis. Nah, tidak tertulis. Material tertulis apa tidak tertulis? Tidak. Benar. Oke, ya. Dalam peraturan perundang-undangan, misalkan hukum pidana mengenai sanksi aturan dalam pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup 1. Hukuman pokok yang terdiri atas hukuman mati, dan 2. Hukuman penjara yang terdiri atas hukuman seumur hidup, kita memanggawe milihnya, dan hukuman sementara waktu setinggi-tingginya 20 tahun. Bade nyobian hukuman penjara? Enggak sok. Dan sekurang-kurangnya 1 tahun. Mending anu 2 tahun, mending 1 tahun. Mending entong. Mending entong. Mending kamu. Mending dia. Mending dianya. Berarti udah punya pacar berarti. Kemudian 2. Hukuman tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu. Yang kedua, perampasan dan penyitaan barang tertentu. Jadi lamun aya pembunuhan atau apa, itu harus ada barang yang disita. Baik itu alat untuk digunakan untuk membunuh, misalkan golok, pistol, senapan, dan lain-lainnya. Kemudian pengumuman keputusan hakim. Ya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya nyata berarti adalah aturan secara material yang ditetapkan kadar hukum berdasarkan perbuatan
yang dilanggarnya. Dalam pasal 338 KUHP menyebutkan barang siapa yang sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Berarti anu ngabunuh teh cek pasal KUHP 338 di penjarana 15 tahun. Nah, anu cek pengacara itu bisa dikurangi. Karena mungkin harus ada informasi atau bukti yang menjurus kepada kebenaran. Bahwa si anu bukan Adilah kok yang bunuh aku mah. Seperti itunya. Jadi contohnya Adilah ada pengrajinannya tentunya. Ya. Kemudian partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukumnya. Pak, sebagai masyarakat biasa kumaha ya taati peraturan yang ada. Kan aya peraturan di sekolah, kita juga harus ditaati, peraturan di masyarakat juga harus ditaati, peraturan agama juga harus ditaati. Ya, seperti itu. Jadi kita harus jadi kalau udah seperti itu kita udah partisipasi. Ya. Kemudian secara langsung menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum yang dimilikinya kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk memahami dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memahami dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi harus dipahami juga, kemudian dilakukan contoh kieu lah. Tong kana ieu nya. Baca Quran. Halo. Bapak anu dikobong ari sanes. Oh, tadi mah bilangna aya ieu cenah teh jaga teh naon bodo teuing lah. Ya. Bapak tinggal laporan ka Bu Siti Fatimah tenang lah. Ya. Karena mah anu dibere nilai Bapak 2an we, si jana ge aya anu ieu jadi eueuh, si jana lagi. Bapak paling sebal gitu. Tanah masuk paling sebal Bapak mah lamun ieu 2an gitu kan. Nuju Ya. itu cenah kompetisi. Karena leuing pada jam pelajaran mah Bapak mah kurang bisa pahamnya. Aya kegiatan selain belajar dina jam pelajaran Bapak kurang paham gitu kan. Adapun ciri-ciri seorang yang ketiga penegakan kepastian hukum. Adapun ciri seseorang untuk berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya, disenangi oleh masyarakat pada umumnya, kemudian tidak menimbulkan kerugian dalam diri sendiri dan orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain. Anu sok nyindiran saha? Si itu keluar atau si Agni? Keluarnya Pak? Heeh. Agni, kamu apa? Pramuka jadi nawe. Kemudian menciptakan keselarasan, mencerminkan Bapak ngusulkan ka Bu Sipa anu kaji teh adilahnya. Nya Pak. Tenang we, kalem we. Mencerminkan sikap sadar hukum. Ya. Mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan lah mencek hukum tong. Ya. Judi teh haram. Judi teh ulah, tapi dilakukan itu berarti enggak patuh berarti nya. Dalam kehidupan lingkungan keluarga, dalam kehidupan lingkungan sekolah, dalam kehidupan lingkungan masyarakat, tanya lo banyak. Lamun disuruh sasapu daek teh ku Pak RT da nangkap ka bumi adalah orang sasapu yuk. Daek teh. Cuman anu hal kecil we dulu. Orang sasapu sok sanak sapuna. Mau enggak seperti itu? Tinggalin teh. Halo? Tinggalin teh. Halo? Halo Pak. Mau enggak disuruh sasapu? Nyari dikudukeun mah hoyong. Lamun ayo orang sasapu sabari ngaliwat mau mana? Mau ngapari ngaliwat atuh? Lamun ngaliwat mau ah? Mau. Oh gitu, siap nya. Nah, udah itunya. Kemudian lingkungan negara dan bangsa Indonesia.
Bersikap tertib ketika berlaku dan berlalu lintas di jalan raya. Gaduh motor. Ada helanya? Aduh. Ada hela direhat dulu, rehat dulu. Di screenshot, screenshot. Videonya. Apa beres atuh Pak? Oh, Masa orang? si Adilah itu keluar. Oh, Abdi. Agni. Masuk ke screenshot. Ngusan wae teh ngusan wae. Nggak salah. Adilah. Ya. Sudah dulu ya. Ya. Nanti minggu depan dibahasnya masalah ajigan mah bakal bab selanjutnya euy. Nanti dibahas kok Pak Yono diulangi kayaknya ya. Ya. Bab 3 marenan. Ya. Seperti itu. Ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan parah pisan kasus wasit teh. Nah, semua diulangi dulu ku Pak Yono.